Pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto resmi merilis daftar skuad yang ia bawa untuk Piala Asia U17 2025. Dari total 30 pemain, pelatih Nova mengerucutkan menjadi 25 nama. Sejumlah nama seperti pemain Melbourne City Matt Baker dimasukkan dan kemungkinan besar akan menjadi pemain kunci bagi timnas U17 di lini belakang bersama dengan Putu Panji. Sedangkan di lini tengah ada Evandra Florasta yang belum lama ini masuk dalam skuad Piala Asia U20 2025. Sedangkan Zahabi Goli hingga Mirza Firyatullah juga masuk dalam daftar skuad dan siap menjadi ujung tombak bagi Garuda Asia. Skuad besutan Nova Arianto sendiri berada di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan, dengan Daegu Warriors akan menjadi lawan pertama mereka di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Yaman. Sedangkan pada laga terakhir grup C, Indonesia akan melawan Afghanistan. PSSI memberi target kepada Nova Arianto untuk membawa tim U17 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Jika lolos, skuad Garuda Asia otomatis lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada bulan November mendatang. Pemirsa, pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto resmi merilis daftar skuad yang ia bawa untuk Piala Asia U17 2025. Dari total 30 pemain, pelatih Nova mengerucutkan menjadi 25 nama termasuk dalam laga pembuka melawan Korea Selatan yang akan digelar sesaat lagi. Ya pemirsa, timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Korea Selatan. Duel ini diprediksi akan berlangsung berat bagi skuad Garuda Asia mengingat lawan yang dihadapi merupakan tim kuat. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan mereka di Piala Asia U17 2025 dengan menghadapi Korea Selatan pada laga perdana grup C di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal, kota Jeddah, Arab Saudi. Korea Selatan tentu menjadi lawan terberat bagi skuad Garuda Asia. Meski begitu, tim U17 Indonesia pantang menyerah menatap laga ini. Apalagi para pemain dalam kondisi siap, baik secara fisik dan mental. Kita tahu besok kita akan bertanding ya, jadi saya lihat di H-1 sebelum pertandingan, saya lihat kondisi pemain sangat baik dan saya lihat secara mental, secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup memainin dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di besok di pertandingan lawan Korea. Ya Korea salah satu tim yang kita waspadai ya di grup ini ya, dan saya lihat pemain-pemain Korea cukup baik dari video yang saya lihat bagaimana kita menganalisa Korea. Korea menjadi salah satu tim yang terkuat di grup ini, tapi saya berharap pemain punya mental yang kuat besok dan kita bisa tampil maksimal besok lawan. Semua sudah siap dari segi fisik dan taktikal. Kita juga sudah mempelajari bagaimana cara Korea bermain, tinggal bagaimana kita bisa berimprovisasi pada saat di lapangan nanti. Saya akui Korea adalah lawan yang paling kuat di fase grup, tapi itu tidak menjadi alasan kami bermain dengan beban dan bermain pantang menyerah. 3 poin besok. Selain persiapan secara fisik dan mental, Indonesia juga sudah menganalisis gaya bermain Korea Selatan dan menyiapkan improvisasi di lapangan. Dengan hasil ini, Indonesia menargetkan hasil maksimal demi membuka peluang ke Piala Dunia U17 2025. Ya pemirsa, timnas Indonesia U17 akan memulai perjalanan mereka melawan Korea Selatan di Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan akan tersaji di Piala Asia U17 2025. Pertandingan digelar di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Indonesia tergabung di grup C Piala Asia U17 2025 dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Garuda Muda harus bisa meraih posisi 2 teratas di grup. Sejumlah
pihak memprediksi pelatih Nova Arianto kemungkinan akan menggunakan formasi 3-4-3 di laga perdana Grup C Piala Asia U17 2025. Namun dalam situasi bertahan bisa saja Timnas Indonesia U17 akan menggunakan formasi 5-4-1. Dan ini adalah situasi terkini di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Tempat di mana Timnas Indonesia U17 akan memulai perjuangan mereka di Piala Asia U17 2025 dengan melawan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan lawan yang cukup kuat bagi Timnas Indonesia U17, namun bukan berarti skuad Garuda tidak bisa mendapatkan peluang kemenangan di laga hari ini. Ya pemirsa, berbeda dengan Piala Asia U20 yang mengharuskan tim mencapai semifinal untuk lolos ke Piala Dunia, di turnamen ini setiap tim cukup lolos dari babak grup untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Dan pemirsa, ini adalah line up pemain Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding di Stadion Prince Abdullah Al Faisal pada pukul 22 waktu Indonesia Barat melawan Korea Selatan. Pelatih Nova Arianto menurunkan sejumlah pemain, diantaranya ada Dava Al-Ghasemi sebagai penjaga gawang, kemudian ada Putu Panji, Matthew Baker, Evandra Florasta, kemudian ada Zahabi Goli, Naziel Alvaro, Mirza Fijatullah, kemudian ada nama Alberto Hengga, Daniel Alfredo, Fabio Azka Irawan, dan Muhammad Al-Ghazani. Kemudian ada nama Randy Razaku di daftar pemain cadangan dan juga Muhammad Raka. Keduanya adalah kiper cadangan Timnas U17. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana persiapan Timnas U17 sudah tersambung bersama kami ada Sekjen PSSI Yunus Nusi. Halo, selamat malam Pak Yunus, apa kabar? Ya, selamat sore, Assalamualaikum waktu Jeddah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus, bagaimana persiapan Timnas U17 Indonesia menyambut laga perdana Piala Asia U17 2025 melawan Korea Selatan? Ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa menit yang lalu kami barusan bersama-sama anak-anak U17 kita, dan saat ini kami sementara berada di stadion ya, di mana dilaksanakannya pertandingan antara Timnas U17 kita dengan Korea Selatan. Dan tadi kita juga diminta oleh Ketua Umum PSSI untuk hadir memastikan segala macam kebutuhan anak-anak, kebutuhan timnas yang ada di Jeddah. Saya beserta beberapa pengurus diminta untuk datang menghadiri dan mengawal anak-anak ini, dan alhamdulillah tadi mereka juga sumringah. Kami memberikan pengarahan, menyampaikan salam dari Ketua Umum PSSI, dan kita juga berharap mereka bisa mampu untuk menaklukkan Korea Selatan pada sore hari ini waktu Jeddah.
dan kami melihat semua dalam keadaan baik-baik saja, mereka dalam keadaan bugar, alhamdulillah juga sehat, dan mudah-mudahan mereka bisa mampu mengimbangi permainan Korea yang di dalam grup ini sangat diunggulkan. Baik, Korea Selatan ini bisa dikatakan lawan yang cukup kuat. Lalu bagaimana dengan kondisi mental para pemain timnas U17? Iya, kita tahu bersama bahwa anak-anak ini sudah lama berkumpul di bawah asuhan Coach Nova, dan mereka juga beberapa waktu yang lalu ada di Uni Emirat Arab, beberapa kali melakukan uji coba, dan kami optimis chemistry, taktikal yang telah diberikan oleh pelatih, oleh Coach Nova, mudah-mudahan juga mereka sudah menyerapnya, dan dari beberapa uji coba yang mereka lakukan di Dubai, insya Allah mereka juga sudah semakin matang, dan dikarenakan mereka sudah lama bertemu, mereka sudah lama ngumpul, kita juga berharap mereka bisa lolos di kualifikasi atau di grup ini, dan insya Allah kita yakin mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Baik, kemudian bagaimana dengan formasi yang akan digunakan oleh pelatih Nova Afrianto dalam laga hari ini? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Coach Nova, secara teknis nanti biarlah itu menjadi urusannya Coach Nova. Mungkin belum waktunya akan saya paparkan pada hari ini karena tadi komitmen kita untuk kita skip dulu, dan sesuai dengan nama-nama yang telah diumumkan tadi, dan itulah yang nanti akan bermain di babak awal pada pertandingan sore hari ini. Tentang taktikal, tentang formasi, nanti akan kita lihat, dan tentu apa yang dilakukan oleh Coach Nova kita yakin itulah yang terbaik, dan secara teknis PSSI menyerahkan kepada Coach Nova baik nama-nama pemain maupun taktikal yang dijalankan pada pertandingan sore hari ini waktu jeda. Oke, baik. Pak Yunus, kalau target PSSI sendiri terhadap Coach Nova Arianto ini di Piala Asia U17 ini bagaimana, seperti apa? Ya, kita optimis, kita berharap Coach Nova mampu membawa anak-anak ini ke Piala Dunia dengan pengalamannya selama ini memegang timnas, baik di senior, juga di beberapa waktu yang lalu di AFF, kemudian sekarang di prakualifikasi. Kita optimis, kita punya target, insya Allah kita lolos ke Piala Dunia U17 yang akan datang. Amin, baik. Pertandingan digelar di Jeddah, Arab Saudi. Adakah mungkin sekelompok WNI yang hadir langsung di sana untuk menyaksikan langsung pertandingan hari ini? Ya, pertama waktu Idul Fitri mereka disambut oleh kedutaan di Jeddah. Dan tadi saya juga sempat keliling stadion, mutar-mutar kami lihat banyak masyarakat Jeddah yang datang menonton, memberikan dukungannya di atas tribun kepada timnas kita. Saya lihat di luar juga ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat orang Indonesia yang memakai jersey merah, dan kami yakin itu mereka orang Indonesia yang ada di sini yang akan memberikan supportnya. Mudah-mudahan 30-40 menit kemudian akan semakin bertambah, dan kami yakin mereka berharap bahwa timnas kita akan bermain dengan baik, timnas kita akan memberikan hiburan yang terbaik pada sore hari ini di Jeddah. Baik, ngomong-ngomong berapa suhu di sana saat ini, Pak Yunus? Iya, saat ini kurang lebih 35, lumayan panas. Sore hari ini pun masih agak udaranya masih panas. Di sini udah jam 5 lewat, dan kelihatan juga masih panas. Tapi anak-anak insya Allah sudah terbiasa, sudah adaptasi, beberapa hari sudah ada di Jeddah, dan tentu kita tahu juga mereka lumayan lama mereka berada di Dubai, sudah bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada di Jazirah Arab ini atau di Jeddah. Ya, jadi meskipun cuaca sangat panas, tetapi para pemain timnas U17 ini bisa tetap beradaptasi ya, tetap dalam kondisi fisik yang prima begitu ya, Pak Yunus? Iya, insya Allah mereka dalam kondisi yang prima. Tadi 1 jam yang lalu kami bersama-sama mereka bercengkerama, kita saling mensupport dengan pelatih, dengan anak-anak. Insya Allah mereka dalam keadaan happy, enjoy, dan kita berharap mereka pada sore hari ini waktu Jeddah bisa maksimal, bisa memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, anak-anak muda, Garuda muda, dan mudah-mudahan
bisa insya Allah mengatasi Korea Selatan pada sore hari ini. Baik. Terima kasih Pak Yunus Nusi, Sekjen PSSI telah bergabung bersama kami di Breaking News. Baik, kami doakan agar Timnas Indonesia U17 bisa meraih hasil terbaik, bisa menang melawan Korea Selatan hari ini. Terima kasih Pak Yunus. Terima kasih. Yo, salam sepak bola. Salam sepak bola. Baik pemirsa, kita akan melihat situasi terkini di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Beberapa saat jelang kick-off pertandingan melawan Korea Selatan. Dan kedua tim saat ini sudah mulai melakukan pemanasan jelang pertandingan. Saat ini suhu di sana mencapai sekitar 35 derajat Celcius. Suhu yang cukup panas, namun tadi menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, kondisi fisik dan mental para pemain Timnas Indonesia U17 dalam kondisi prima dan bisa beradaptasi dengan cuaca yang panas di Jeddah, Arab Saudi saat ini. Dan pemirsa, pelatih Nova Arianto merilis daftar pemain Timnas Indonesia U17 yang diterjunkan dalam memulai perjuangan mereka di Piala Asia U17 2025 melawan Korea Selatan. Beberapa nama diantaranya yang akan bermain pada hari ini di Jeddah, Arab Saudi, diantaranya I Putu Apriawan, kemudian ada Matthew Ryan Baker, Evandra Florasta, Muhammad Zahabi Goli, Nazriel Alvaro Syahdan, kemudian Muhammad Mirza Fijatullah, Fadli Alberto Hengga, lalu ada Daniel Alfredo, Fabio Azka Irawan, Muhammad Al-Ghazani, dan Dava Al-Ghasemi. Ya pemirsa, Timnas Indonesia kini tergabung di grup C yang akan bersaing dengan Korea Selatan. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama dengan Yaman, Afghanistan, dan juga Korea Selatan. Untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, Garuda Muda harus meraih posisi 2 teratas di grup. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.